di Nagari Amping Para, Ketua Pokdarwis, Forum VRB dan Nini Mama ya, yang hadir di sini, bapak-bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga kita selalu mengucapkan salam dan salawat kepada baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita masuk pada pertemuan kedua nih Pak ya. Pertemuan kedua di mana pertemuan yang kemarin adalah cita-cita. Sekarang insya Allah cita-cita itu coba kita wujudkan. Benar tadi apa yang disampaikan Pak Boy, Pak Kalaksa, bahwa kami berkoordinasi dengan Kepala BBD dan Kepala Bidang PK bagaimana desa apa sih sebenarnya yang mau kita bangun untuk penguatan masyarakat desa terkait dengan Tsunami Ready Community. Akhirnya dipilihlah Desa Amping Para karena di sini juga ternyata sudah destananya utama ya Pak ya. Destana utama, terus menang Atwi ya, dan artinya masyarakatnya sudah benar-benar memiliki kapasitas yang sangat baik. Nah, yang selama ini diakui secara nasional, kita coba mengangkat masyarakat desa kita, masyarakat Nagari ini menjadi pengakuan internasional. Ya. Dan mudah-mudahan kemarin saya diskusi dengan Kepala BMKG, Deputi Bidang Geofisika juga, bahwa kita mau coba melakukan percepatan karena dianggap teman-teman masyarakat di sini sudah siap Pak. Jadi biasanya kita ada 10 kali pertemuan, saya datang bersama teman-teman, bersama BBD gitu ya. Terus kita coba mungkin beberapa kali pertemuan saja, dokumen juga saya lihat sudah terisi Pak, walaupun nanti kita sama-sama memperbaiki, menambah kan gitu-gitu. Terus kemudian dari infrastruktur juga ternyata di sini juga kan ada bantuan dari World Bank, Project IDRIP terkait dengan rambu evakuasi dan lain-lain. Saya kira itu sudah sangat cukup Pak. Nah kemudian targetnya adalah kita sebelum Ramadan, insya Allah pengukuhan nasional Pak. Pengukuhan nasional, setelah itu kita rubah dalam bentuk bahasa Inggris, mungkin setelah Ramadan, mungkin bulan Mei atau bulan April, acara PRB, acara kebencanaan HKB ya Pak ya, itu bisa kita isukan bahwa di sini ya ada pengukuhan internasional, mungkin kita bisa, atau mungkin pas ulang tahun Kabupaten Pesisir Selatan, ya mungkin bisa kita rangkai itu menjadi recognize-nya diakui oleh UNESCO. Bisa dari HKB atau mungkin acara ulang tahun dari Pesisir Selatan sebagai hadiah dari masyarakat Amping Para bahwa diakui secara internasional. Nah, target kami Pak, insya Allah tanggal 26, 27 kita akan melaksanakan sekolah lapang gempa. Nah, sebenarnya ini perlu kita diskusikan nih Pak, karena tanggal 1 Ramadan Pak. Dan pasti masyarakat Minang punya kebiasaan, punya adat istiadat sebelum Ramadan, ya kan? Ada yang bersih makam dan acara Bali Mopaga. Nah, mudah-mudahan saya sih berharap tanggal 26, 27 Pak, kita bisa melaksanakan itu Pak. Artinya Februari Pak, Februari. Tanggal 28-nya kan hari sebelum puasa tuh Pak, tanggal 1 puasa. Saya harap sih bisa dilaksanakan itu. Mudah-mudahan bisa ya Pak. Saya berharap bisa. Ya. Karena kita ngambil 26, 27 Pak. Nah, terus di situ nanti ada 2 hari kita melakukan pelatihan. Sebenarnya gini Pak, kalau Bapak sudah destana utama, berarti kan dulu dibangun 20 indikator Pak. Nah sekarang itu kita cuman menguatkan 12 indikator aja Tsunami Ready. Berarti kan nggak terlalu berat sebenarnya, apalagi dokumennya sudah sebagian terisi kan Pak ya. Nanti kita tambah-tambahin apa yang sudah menjadi pekerjaan atau pelapor yang sudah kita kerjaan di akhir-akhir ini.
Nah, setidaknya nanti tanggal pertengahan Februari dokumen itu harus selesai, Pak. Jadi sebelum tanggal 26 27 kita kesini lagi. Mungkin kita bermalam, Pak, bersama masyarakat desa. Nah, kita bermalam, mungkin 2 malam di sini. Kita selesaikan dokumen, kita selesaikan ini bukti-bukti foto dan lain-lain. Kita kumpulkan sebelum tanggal 26 27. Karena 27 mau pengukuhan. Gitu, Pak. Ya. Nah, ini Pak Lori saya kenalkan, ini dari staf Padang Panjang. Nanti beliau ketua tim untuk koordinasi dengan Bapak-bapak sekalian. Nah, mungkin kita banyak intens, Pak. Selain nanti ketemuan, kita juga intens di Zoom, Pak. Zoom. Nah, terus kemudian apa sih yang dilakukan sekolah lapang gempa? Mungkin pesisir belum pernah ya, pesisir selatan ya, belum pernah. Nah, jadi kita melakukan pelatihan tabletop exercise, Pak. Untuk kalau di BBD sering lah, tapi ini langsung ke masyarakat. Kontennya karena ini tsunami, maka kontennya gempa bumi dan tsunami. Kalau table ses itu kan kontennya bisa bencana longsor, banjir dan lain-lain. Kita concern kepada gempa bumi dan tsunami. Terus nah, kita berharap Nagari Amping Para itu menjadi penggerak, Pak. Penggerak desa-desa sekitarnya, terutama desa pesisir, Pak. Jadi yang namanya mengembangkan wilayah kan tentunya perlu ada anggaran ya, anggaran. Nah, saya lihat di sini ada PLN Peduli. Kayaknya teman-teman di sini udah pinter nih cari CSR untuk desa. Kalau yang SLG, insya Allah pembiayaan dari BMKG, Pak. Sekolah lapang gempa dari BMKG. Nanti maksud kami adalah nanti selanjutnya kalau sudah ini diakui oleh UNESCO, Pak, jadi Bapak bisa menjadi penggerak desa-desa sebelahnya, Pak, tetangga-tetangga Bapak, untuk membangun hal yang sama. Terus mungkin dengan kemampuan Bapak saat ini sudah berbasis PRB, sudah diakui UNESCO, mungkin CSR kayak PLN Peduli, saya lihat tadi, PLN Peduli bisa nih, kan gitu, atau Bank Indonesia bisa nih. Terus kemarin ada mahasiswa Tanoto Foundation, Pak. Artinya kan dengan proposal kita bisa mencari CSR untuk membantu desa-desa yang ini. Dan fasilitatornya nanti dari bapak-bapak semua. Nah, BMKG dan BBD hanya mendampingi, Pak. Gitu. Kan artinya membangun pemberdayaan masyarakat tuh. Nah, mudah-mudahan ini sebagai di PESEL ini menjadi contoh, Pak. Daerah kabupaten atau kota yang bisa menggerakkan desa-desanya, sebelah-sebelahnya, tetangganya. Mudah-mudahan seperti itu bisa. Karena saya yakin desa ini sudah levelnya nasional. Karena pernah menang, dapat Kalpataru juga kan, ya kan, Pak? Nah, itu saya yakin bisa menjadi penggerak desa-desa itu. Nah, selanjutnya kami juga akan membentuk masyarakat siaga gempa Indonesia. Itu nanti levelnya nasional. Jadi itu kita mencari tokoh-tokoh wilayah di desa-desa itu, di wilayah-wilayah itu, menjadi tokoh bahwa beliau adalah masyarakat siaga gempa nasional untuk wilayah A, B, dan C gitu ya misalnya. Nantinya akan seperti itu. Mudah-mudahan ini akan menjadi penggerak. Dan yang paling penting sebenarnya apa? Yang paling penting adalah membangun mitigasi masyarakat tahu bahwa kita berdiri atau hidup di daerah potensi ancaman bencana, terutama gempa bumi dan tsunami, dan zero victim, Pak. Cerita tentang Amerika yang Los Angeles yang kemarin kebakaran, kita nggak tahu itu azab Allah atau memang bencana alam, kan gitu ya, Allahu alam lah ya. Tapi setidaknya korbannya nggak banyak, ya kan? Kan yang kita pelajari korbannya tidak banyak. Artinya masyarakat di sana memang gempa bumi, bukan gempa bumi, kebakaran hutan memang bisa dilihat, jauh gitu kan. Tapi kemarin saya ngebayangin, itu kebakaran di bukit itu gitu kan.
bisa sampai ke wilayah yang sebenarnya wilayah penduduk, kan hebat sekali itu kenyataannya. Tapi di balik itu kita pelajari bahwa korbannya minim. Terus juga kita belajar dari tsunami Jepang, Pak. Tsunami Jepang dibandingkan tsunami Aceh, Tohoku kemarin korbannya hanya 20.000. Bukan hanya ya, namanya manusia, Pak ya. Tapi setidaknya mereka sudah mengenal potensi ancaman sehingga mereka mampu melakukan mitigasi. Aceh waktu itu kita 20 tahun yang lalu kita nggak tahu, Pak. Ya, jangankan masyarakat, BMKG pada saat itu, kalau disebut zaman HP sekarang, blank spot. Kenapa blank spot? Karena kita nggak punya data gempa, Pak. Alat kita rusak semua pada waktu itu. Yang ada hanya alat yang analog. Alat analog itu bermasalah karena gempanya maksimum, Pak. Kalau alat analog tuh yang pakai tias, Bapak mungkin pernah lihat di TV ya, itu maksimum di 6,5. Setelah itu upscale, nggak bisa diukur kekuatannya. Ya. Dan alat-alat kita yang digital mati, Pak. Informasi BMKG dari mana parameter gempanya? Dari Amerika. Karena kita blank spot. Dan waktu itu pemerintah kita tidak pernah memikirkan BMKG. Dan alhamdulillah kejadian itu membuka mata pemerintah, akhirnya BMKG diberikan alat, dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kita di Sumatera Barat itu sudah punya 29 sensor gempa, Pak. Dan informasi gempanya insya Allah kurang dari 5 menit. Bapak-bapak udah bisa sampai informasi itu. Nanti saya ada ini aplikasi yang info BMKG, tentu bapak-bapak udah install ya. Ada lagi nanti WRS, Pak, khusus gempa, Pak. Nah itu nanti bisa, kalau WRS yang ini bisa disetting lokasi bapak aja, wilayah Sumatera Barat aja. Jadi nggak ada gempa-gempa yang lain, nggak usah deh, karena kita tinggalnya di sini, kan gitu. Nah, jadi sampai saat ini kita BMKG alhamdulillah sudah punya deteksi gempa. Terus kemudian untuk Accelero untuk membuat segmap, terus WRS, Pak, WRS, dan sekarang insya Allah kita mau bangun yang disebut dengan Tsunami Gate, Pak. Nanti kita mengusulkan di sini ada wilayah itu nggak, Pak? Maksudnya brick, rock brick yang kayak dermaga tapi batu aja gitu. Kalau di Google sih saya lihat ada sih. Hah? Di sebelah sana ya? Ya. Mau pasang alat. Jadi nanti iya, kita pasang alat kan nanti karena terbentuk masyarakat ini kan juga alat kita jadi terjaga, tidak ada vandalisme. Jadi kita pasang tsunami, namanya Tsunami Gate, Pak. Jadi Tsunami Gate itu mengkonfirmasi adanya tsunami. Jadi tsunami itu kan efek akibat dari gempa bumi. Nah, gempa nih, Pak, dek gitu kan. Nah, terus airnya tentunya nggak serta-merta langsung kan, yang rombong, yang seperti Aceh gitu, yang gelombang tingginya itu. Tapi kan ada gelombang duluan nih, yang kita tangkap duluan. Sehingga kita lebih yakin, Pak, bahwa itu setelah terjadi tsunami. Jadi kalau dengan alat yang kita pasang, insya Allah tsunami-nya lebih dulu terdeteksi, ya, dibanding tsunami yang gelombang yang akan besar itu. Nah, jadi masyarakat kita bisa lebih melakukan mitigasi atau mencari evakuasi mandiri. Nah, itu aja. Jadi bencana gempa, tsunami itu konsepnya tidak membunuh. Tapi kalau kita tidak tahu sumbernya, maka kita akan menjadi korban. Nah, dengan kita mengetahui sumbernya dulu, potensi ancaman, terus sumber gempanya di mana, sehingga kita bisa melakukan mitigasi dengan baik. Demikian dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik, bapak-bapak semua. Saya berharap tanggal 26-27 kita bisa ada memang keluangan waktu di situ, dan kita dan ada pengukuhan nasional. Demikian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Swedi Ya. telah menyampaikan